Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam cahaya terang kebenaran Injil dan hidup kita diberkati dengan berbagai karunia rohani dari Allah. Saudara terkasih, sebentar lagi kita akan memulai saat teduh hari ini. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Bapa kami yang baik. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati saat teduh bersama-Mu melalui firman-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu dan ubahkanlah hati serta hidup kami, dan berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah ada setidaknya sebuah bidang dalam hidup saudara yang menurut saudara tidak bisa berubah? Biasanya orang pasti memiliki bagian hidup yang mengecewakan karena tidak ada orang yang memiliki kehidupan yang seluruhnya sempurna seperti yang diharapkan. Berusaha mengubah atau memperbaiki bagian-bagian hidup kita yang mengecewakan terkadang tidak bisa kita lakukan karena banyak hal yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubahkan dan memulihkan segala sesuatunya. Tuhan bisa mengubahkan jalan-jalan kita, cara berpikir, sikap perilaku kita, dan hubungan-hubungan kita dengan sesama. Namun demikian, untuk bisa mengalami perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu hal yang pertama adalah mempercayai karakter Tuhan. Di dalam Keluaran 34 ayat 6-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Agar kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita, maka kita harus mempercayai karakter Tuhan, yaitu bahwa Ia adalah Allah yang baik dan penuh kasih, dan Ia sedang bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala rencana Allah baik adanya, dan Ia pasti mengubahkan kita untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama-Nya. Hal yang kedua adalah berserah penuh kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita harus mempersembahkan segenap hidup kita kepada Allah agar Allah bisa mengerjakan perubahan di dalam hidup kita. Bagian apapun dalam hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Allah tidak akan mengalami perubahan. Hal yang ketiga adalah segera mentaati suara Tuhan. Mazmur 119 ayat 60, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Segera mentaati suara Tuhan adalah hal yang sangat penting agar kita mengalami perubahan hidup
Apabila kita menunda-nunda untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka hal itu pasti akan mempengaruhi hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada bagian hidup kita yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan, asalkan kita mempercayai karakter Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan segera mentaati suara Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena firman-Mu selalu menerangi jalan-jalan kami dan menuntun kami di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Ubahkanlah kami, bersihkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa bagi keselamatan dan perlindungan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau menjamah dan menarik kembali mereka yang sedang berjalan keluar dari kehendak-Mu, dan kiranya Engkau mencurahkan belas kasihan dan kebaikan-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kiranya tangan-Mu selalu menopang dan memberkati negeri kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau pasti mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.